adik-adik. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau kebaktian sekolah minggu. Hari ini kakak ditemani oleh kakak Ceris, kakak Jo, kakak Osi, dan kameramen kita Abang Marcel. Yang hari ini Abang Marcel dan kakak Yosi ulang tahun juga ya adik-adik. Saya Abang Marcel, kakak Osi. Yuk kita mau mulai kebaktian kita. Adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau mengucapkan janji anak sekolah minggu. Kita sama-sama mengucapkannya. 1, 2, 3. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Yuk adik-adik kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Bapakku datang padamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama terlebih dulu berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita untuk kita bisa membaca bersama-sama nats khotbah pada minggu hari ini, tertulis dalam surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-32. Kita membacanya bersama-sama. Begini kata firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu,
sebelum Mama Pendeta kasih firman Tuhan, sebelum Mama Pendeta kasih renungan dan khotbah pada hari ini, Mama Pendeta pengen ingetin sama semuanya anak sekolah minggu. Sekarang seperti yang sudah beredar di televisi ya, dari berita-berita, COVID itu atau virus corona itu udah ada varian yang baru, yang lebih kuat, namanya varian Delta. Jadi Amang Pendeta betul-betul berharap sama sekolah minggu, kalau keluar rumah, kalaupun harus keluar rumah, maskernya di double. Tuh Amang Pendeta juga 2 tuh maskernya tak? Karena apa? Kalau yang varian pertama katanya ke anak-anak itu nggak terlalu parah. Tetapi kalau varian yang kedua, varian Delta itu ke anak-anak pun sekarang sudah parah. Makanya Amang Pendeta meminta dengan sungguh-sungguh sama anak-anak semuanya, kalaupun harus keluar rumah, pakai maskernya double, 2 gitu ya. Boleh masker kain juga boleh, masker bedah juga boleh, masker pokoknya di double 2 ya. Supaya kita sehat-sehat terus, ya kan? Bisa nanti mencapai cita-cita, jadi orang yang hebat ke depan hari ya. Itu permintaan Amang Pendeta untuk semuanya ya. Dan protokol kesehatan semuanya, cuci tangan ya, menjauhi kerumunan, jaga jarak dan lain sebagainya ya. Kalau bisa sih di rumah aja ya, biarlah dulu bosan-bosan sedikit ya. Tetap kuat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Baik, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan anak-anak sekolah minggu. Kalau Amang Pendeta rangkumnya dengan satu kalimat gini, semuanya mulai dari rumah. Wah, ya kan? Apa sih yang mulai dari rumah ya? Semuanya mulai dari rumah. Tadi firman Tuhan bilang begini, segala kepahitan, nih ayat 31 ya, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, ya kan? Lalu ayat yang ke-32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, gitu kan? Nah, itu perintah kepada setiap kita. Tapi Amang Pendeta minta semuanya itu dimulai dari rumah. Kenapa? Karena sering sekali kalau orang Batak bilang, nanti tanya sama papa sama mama ya, hauna jonokdo masih ososan, ya kan? Kayu yang berdekatan itu yang saling bergesekan. Artinya apa sih Amang Pendeta? Artinya yang paling sering berantem itu kakak beradik, ya kan? Kakaknya dengan adiknya, abangnya dengan adiknya, adiknya dengan abangnya, dan seterusnya, ya kan? Iya. Jadi di sini dikatakan segala kepahitan itu dibuang. Segala kegeraman itu dibuang. Kepahitan apa sih yang Pendeta? Kegeraman nih contohnya gini. Biasanya nih, ya kan, anak-anak sekolah minggu pakai HP mama atau HP papa, ya kan, untuk main game atau nonton YouTube, ya. Habis itu lagi dipakai main, datang abangnya, sini pinjam, langsung dirampas begitu kan? Wah, langsung ada kegeraman dalam hatinya. Kalau kayak Dragon Ball gitu ya, mau di Kamehameha begitu ya. Kalau alat Doraemon ada keluar mau disulap rasanya abangnya ya. Geram rasanya ya. Pahit, sakit hatinya begitu kan. Nah, tetapi firman Tuhan juga tadi di ayat yang ke-29 bilangnya gini. Janganlah ada perkataan kotor. Ini yang paling sering nih anak-anak nih ya kan. Kenapa kita sering ucap kotor? Karena kita sering juga dengar dari teman. Teman yang sering Amang Pendeta bilang ya, seperti khotbah-khotbah yang dulu kalau pada ingat, di sini kita kan teman-teman kita sering atau gampang sekali bilang tuh anjing, goblok, maaf ya Amang ya, anak-anak sekolah minggu ya, anjing, goblok begitu ya. Hati-hati, jangan semudah itu ucapkan perkataan kotor dari mulut kita. Kenapa jangan gitu? Karena tadi di ayat 30 dikatakan gini, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mematarayakan kamu menjelang hari penyelamatan. Kalau kita mudah-mudah omong kotor, maaf ya anak sekolah minggu gitu ya, kayak teman-teman di sini sering bilang ya, anjing si anu mah anjing gitu ya. Itu Roh Kudus hatinya sakit. Kenapa? Aduh, anak-anakku yang kutolong, anak-anakku yang kuselamatkan, anak-anakku yang kulindungi, dia ngomongnya kasar.
Ya kan sedih hati Roh Kudusnya ya. Maka dari itu firman Tuhan ingatin nih kepada kita, semuanya mulai dari rumah. Ketika kita mungkin ada berantem sama abang, sama kakak, sama adik begitu ya, itu hal yang wajar kok. Tetapi biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Wih, gimana caranya marah tetapi tidak berbuat dosa? Tahu nggak? Tuhan Yesus juga pernah marah. Ketika ada di bait Allah, ada yang berdagang, jual burung dara, jual domba, Tuhan Yesus membalik-balikan semua kandangnya. Tuhan Yesus keluarkan semuanya itu, domba-dombanya dan burung daranya. Kenapa? Karena dia marah. Rumah Bapakku ini adalah rumah doa, bukan sarang penyamun, kata Yesus Kristus kan? Tahu penyamun ya? Penjahat, perampok begitu ya. Ya, jadi Yesus marah kok, tetapi Tuhan Yesus nggak berbuat dosa. Kenapa? Karena setelah dia membalik-balikan itu semua mejanya, semua pedagang-pedagang itu mendengarkan khotbah Yesus. Kenapa? Karena Yesus melakukan itu penuh dengan cinta kasih walaupun marah. Nah, boleh marah tetapi jangan berbuat dosa, gitu ya. Boleh kok marah sama abang, sama kakak, boleh. Tetapi jangan berbuat dosa. Jangan omong kotor, di hatinya jangan ada dendam, jangan ada merancangkan yang jahat. Pernah suatu waktu seseorang nih, kita bilang aja namanya si X, dia lagi baca buku, baca komik gitu ya, tiba-tiba kakaknya datang, oh ini punyaku, diambil gitu ya, padahal dia lagi baca seru-serunya. Lalu dalam hatinya, jahat banget, nanti awas ya, aku kasih kamu makanan yang asin, katanya gitu ya. Lalu kakaknya pulang sekolah besoknya, dia sengaja masukin garam yang banyak ke sayur. Lalu ketika kakaknya makan, asin, jadi dibuang makanannya ya kan. Nah, ada rancangan-rancangan yang jahat di dalam hati. Marah boleh, tetapi berucap kotor jangan, dendam tidak boleh, merancangkan yang jahat juga tidak boleh. Atau kalau ketika kita kesal sama kakak atau abang kita gitu ya, nanti pas naik sepeda, awas gua kempesin sepedanya kan. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ketika kamu melakukan itu, Roh Kudus sedih, ya kan? Roh Kudus yang sudah memberkatimu, memberkati papa dan mama, memberkati semuanya gitu ya. Jadi sedih di hatinya karena kita berbuat yang jahat. Iya, tetapi semuanya dimulai dari rumah. Ketika kamu berhasil, tidak pahit hatinya, tidak geram kepada abang dan kakak yang berbuat salah atau adik, keluar dari rumah, kamu juga bisa untuk menahan amarahmu kepada teman-teman, mungkin kepada saudara ya, kepada anaknya nan tulang, anaknya nan boru, anaknya uda begitu ya. Kita bisa sabar juga. Semuanya dimulai dari rumah. Maka dari itu, kita yang sering berantem sama kakak sama adik, nggak apa-apa kok marah, tapi jangan sampai berbuat dosa. Gimana sih marah nggak berbuat dosa? Marah-marah aja, tetapi omongan tidak omong kotor, tidak menghina, tidak berbohong, tidak memfitnah. Memfitnah juga banyak loh. Karena dia kesal sama adiknya contohnya kan. Nanti dia bilang sama mamanya, "Ma, adik itu yang curi uang mama." Padahal dia yang curi uang mamanya. Sengaja biar adiknya dimarahin, ya kan? Nah, perilaku-perilaku seperti itu jauh buang dari semua anak-anak sekolah minggu ya. Jadilah anak-anak sekolah minggu yang luar biasa dan menyenangkan hati Roh Kudus. Nah, demikian dulu firman Tuhan pada hari Minggu ini ya, anak-anak sekolah minggu. Teman pendeta selalu berdoa, semua anak sekolah minggu sehat-sehat dan anak yang baik, berprestasi dan sayang kepada orang tuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Sampai hari ini penyertaan Tuhan begitu terasa indah dalam hidup kami. Kami boleh berbahagia, sehat-sehat. Kami boleh bersyukur pada hari Minggu ini mendengarkan firman-Mu, melihat kakak-kakak sekolah minggu kami juga sehat-sehat, dan biarlah itu semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa firman Tuhan yang sudah kami dengar, biarlah boleh kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami marah kepada kakak atau adik atau abang kami, tetapi tidak berbuat dosa. Biarlah itu semua juga bisa kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, melalui pimpinan orang tua kami, melalui pimpinan orang-orang yang mengasihi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mungkin ada dalam keadaan sakit, atau mungkin teman-teman sekolah minggu juga yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan
kakak-kakak sekolah minggu atau teman-teman kami, teman-teman sekolah minggu, supaya hari-hari yang akan datang kami boleh bersuka cita lagi bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Itulah doa kami pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan semakin dimuliakan dan kami anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Semuanya dipersiapkan persembahannya ya, sambil bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak sekolah minggu kita. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau menyampaikan persembahan. Kita mau bernyanyi Aku Diberkati. Sudah mengumpulkan persembahan ya, tapi bagi yang mungkin nggak dikasih mama atau papa persembahan, nggak apa-apa ya, tetap semangat berdoa untuk papa dan mama, kiranya Tuhan memberikan berkat yang melimpah untuk papa dan mama kita ya. Baik, sekarang kita mau menutup ibadah minggu kita, ibadah sekolah minggu pada saat ini. Kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekian dulu ibadah kita pada hari ini. Sekarang kita akan lanjutkan dengan aktivitas bersama kakak-kakak sekolah minggu kita. Abang Pendeta mengucapkan salam sehat untuk semuanya. Selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Oke adik-adik, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan. Saatnya kita mau beraktivitas ya. Aktivitasnya dimulai dari horong 1 yang akan disampaikan oleh Kakak Seris. Hai adik-adik, shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu juga. Kita masih setia beribadah online ya adik-adik. Di sini kakak mewakili kelas Batita dan Balita dari kelasnya Kakak Ceris, Kakak Glory, Kakak Nia, dan Kakak Gaby. Untuk kegiatan minggu ini adik-adik yaitu tetap dengan tema tetaplah menyuarakan kebenaran. Di sini adik-adik ada gambar. Tugasnya yaitu ayo lingkari kegunaan mulut.
Kakak ulangi ya, ayo lingkari kegunaan mulut. Nanti gambarnya di-share, adik-adik silahkan mengerjakan dengan baik, dibantu oleh papa mamanya di rumah. Dilingkari, kemudian dikumpulkan di grup. Begitu ya adik-adik ya, selamat mengerjakan, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita ke horong 2, kita mau bernyanyi dulu ya adik-adik. Kita mau angkat pujianku istimewa. Adik-adik, kita mau mulai aktivitas horong 2. Horong 2 kelasnya Kak Wiwin, Bang Salomo, Kakak Afri dan Kak Christine ya adik-adik. Hari ini kita mau belajar untuk menghitung kata-kata yang ada di gambar ini adik-adik. Kata jujur. Adik-adik bisa menghitung yang ada di sini, nanti gambarnya di-share di grup sama kakak. Nanti kalian boleh mengerjakannya dan dikirim di grup orang tua ya adik-adik. Terima kasih. Sebelum ke horong 3, kita mau bernyanyi Hati yang Gembira Adalah Obat. Shalom adik-adik, horong 3 ada kakak Jo, kakak Widya, dan kakak Lina. Adik-adik, aktivitas untuk pagi hari ini adalah menjawab 5 pertanyaan adik-adik ya. Nanti kakak share di grup WA masing-masing. Dan setelah ini, tuh lihat ya di bawah ini ada fotonya ya. Ada fotonya adik-adik. Nah adik-adik, sekian untuk aktivitas horong 3. Nanti kakak tunggu di WA grup masing-masing adik-adik ya. Terima kasih. Oke adik-adik, kita telah menyelesaikan kebaktian sekolah minggu kita. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, sudah memberikan persembahan, bahkan sudah aktivitas kita sudah selesai. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kakak ingatkan kembali adik-adik untuk tetap melakukan protokol kesehatan ya adik-adik. 3M,
memakai masker, menjaga jarak. dan rajin mencuci tangan. Kakak akhiri ibadah sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus